Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MHP Code pada seri Fundamental Rapper 8. Di video sebelumnya kita sudah berhasil relasi tabel menggunakan Eloquent WRM dan juga Query Builder ya. Pada video sekarang kita akan update data menggunakan Eloquent WRM. Oke, teman-teman semua, eh, kita siapkan projectnya. Yang pertama di sini kita masuk ke index.play.php ya, di folder admin kategori index, file index. Di sini kita akan tambahkan th untuk edit data, misalkan edit, tambahkan seperti ini, atau kita copy aja ini biar sama ya. Kita copy, lalu paste, edit data. Lalu di sini kita tambahkan td. Kita gunakan tag a ya, tag a. Lalu wrap-nya kita kosongkan dulu saja seperti ini. Lalu kita kasih kelas di sini menggunakan btn info misalkan. Di sininya edit. Lalu kita buat lagi button satu lagi. Misalkan di sini delete. Untuk ininya button danger. Ini bukan ada data tapi kita pakai saja action. Seperti itu. Lalu kita coba save all dan kita coba refresh. Yap, datanya muncul seperti ini. Actionnya untuk edit, delete. Delete-nya kok nggak muncul ya? Oh iya, danger. Yap, save all. Kita coba refresh lagi. Yap, kurang lebih seperti ini teman-teman semua. Nanti setelah ini kita coba buat page ya. Ketika klik action edit, maka akan dilempar ke halaman edit kategori. Oke. Jadi di sini kita tambahkan route-nya. Kita coba gunakan URL kategori /edit/ lalu di sini di concat disambung dengan kategori yang ini ambil kategori dari ID-nya kita ambil. Oke. Jadi kita mengambil kategori dari ID. Kita masuk ke database-nya biar teman-teman juga paham ya. Masuk ke tabel kategoris. Nah, kita akan mengambil ID dari setiap masing-masing kategori. Ya, jadi berdasarkan ID ini kita bisa mengambil satu data untuk diedit. Oke. Kalau kita coba refresh, lalu kita lihat di sini ya, ada URL-nya. edit/8, kategori edit/4, kategori edit 3, 2, 7. Nah, ini berdasarkan parameter yang diambil dari URL-nya, ID-nya yang diambil. Oke, setelah itu ya, setelah URL-nya kita buat, maka kita harus definisikan di route web-nya. Nah, kita masuk ke route web-nya. Posnya ada di routes, lalu di web.php. Nah, di sini kita daftarkan URL yang tadi kita sudah buat. Nah, yang ini, kategori edit. Oke, kita bisa copy. Lalu di sini, atau kita copy dulu yang ini. Kita gunakan metodenya get. Ya, kita paste di sini. Oke. Di sini ngambil dari sini. Kita copy yang ini, Ctrl C, lalu paste dari sini. Nah, terus kita ambil
ID-nya yang di get ya. Kita ambil ID-nya, kita tampung ID-nya, lalu kita masukkan ke dalam kategori controller, lalu kita buat metodenya di sini edit kategori misalkan kategori begitu. Untuk name-nya kita bisa hapus dulu karena di sini kita menggunakan root URL ya, menggunakan root penamaannya seperti ini. URL-nya bukan menggunakan URL bukan menggunakan root ya. Jadi kalau menggunakan URL langsung saja yang di get-nya dari URL-nya yang dipanggil. Kalau menggunakan root yang di get-nya yaitu name dari URL-nya. Oke. Nah, supaya teman-teman juga mengerti perbedaannya, nanti kita juga akan menggunakan name untuk root-nya. Ya, untuk sekarang kita coba dulu menggunakan URL untuk nge-get-nya. Setelah kita buatkan ya, kita masuk ke kategori controller untuk membuat sebuah metode edit kategori. Kita copy saja yang ini, edit kategori metodenya. Lalu kita masuk ke kategori controller, posisinya ada di app, http, controller, kategori controller. Kita buka, lalu di paling bawah kita buat metode public function edit kategori, di mana edit kategori ini mengambil parameter ID ya. Setelah itu kita buat sebuah kita return dulu, return view kita lemparkan view-nya ke resources views admin kategori. Di sini kita buat new file 1 ya, Ctrl S dengan nama edit underscore kategori .blade.php. Oke. Lalu di kategori controller kita balik lagi ke kategori controller, kita load view-nya yaitu edit underscore kategori. Nah, seperti ini. Posisinya ada di view admin, nanti masuk dulu ke folder admin, lalu masuk ke folder kategori, lalu panggil atau load view-nya yaitu edit underscore kategori yang ini. Oke. Setelah itu kita save all dulu. Save all, lalu kita coba masuk ke edit kategori.blade, kita coba tes H1, test view, lalu kita save all lagi, lalu kita coba refresh dan kita klik edit. Nah, maka kita sudah berhasil diarahkan ke kategori view. Di sini kalau kita lihat di URL-nya yaitu mengambil ID 8. Nah, datanya kita sudah bisa diambil, cuman belum diparsing ke view-nya ya. Kita back, lalu untuk isi dari view-nya kita bisa ambil dari indeksnya. Kita ambil dari indeks, kita Ctrl A, copy semuanya, lalu paste di edit kategori. Nah, lalu kita akan mengambil sebuah formnya saja yang ini ya. Kita ambil formnya. Berarti nah dari call MD8 teman-teman bisa di minimize seperti ini. Nah, sisakan call MD4 yang MD8 ini kita hapus. Oke. Kita ganti menjadi call 8. Oke, lalu route-nya kita hapus dulu. Route-nya kita hapus, ininya menjadi edit kategori. Lalu edit kategorinya menjadi update kategori. Oke. Sip. Untuk message validation-nya kita bisa hapus saja ya. Lalu kita save all, kita coba lagi ya. Kita coba klik edit. Nah, formnya sudah nampak ya. Di sini edit kategori. Nah,
Nah, ini juga bisa diganti. Cuman di sini kalau kita lihat belum mengget data yang akan diedit. Nah, caranya kita masuk lagi ke sini, ke codingannya. Ini misalkan jadi edit kategori. Lalu kita masuk ke controller, kita get dulu datanya. Kita buat sebuah dollar kategori untuk menampung data kategorinya. Dollar kategori, kita menggunakan di sini kita menggunakan Eloquent ya. Jadi tinggal panggil saja model dari kategorinya, kategori model. Lalu kita tinggal find berdasarkan ID yang diambil. Oke, setelah ini ya, di mana model ini mencari sebuah ID yang spesifik dari URL yang kita get dari form. URL yang kita get dari action tadi yang di sini yang ya, berdasarkan spesifik ID, lalu define, dicarikan, lalu masukkan ke dalam variable kategoris. Nah, langsung di sini kita parsing saja menggunakan fungsi compact. Tinggal parsing kategori yang ini. Ya, variabelnya masukkan ke sini. Setelah itu kita balik lagi ke edit underscore kategori, ke view-nya. Di sini placeholder-nya kita hapus saja atau nggak usah deh. Kita tinggal tambahkan value. Value-nya kita isi menggunakan ini yang tadi kita parsing. Kategoris, kita copy. Di sini berubah menjadi dollar kategori. Kita ambil yaitu apanya? Name kategorinya yang ada di field tabel kategori. Kita ambil name underscore kategorinya. Oke. Name underscore kategori. Oke, sip ya. Kita coba save all. Lalu refresh. Yap, di sini teman-teman semua muncul kategori 8 dengan ID 8. Kalau kita coba edit misalkan kategori 3. Yap, kategori 3. Spesifik berdasarkan ID yang di-get. Oke. Nah, kita tinggal buatkan action-nya. Ya, setelah di-get, lalu kita misalkan kategori update. Ketika di action update kategori, maka harusnya update. Nah, di sini kita buat lagi. Di sini tuh ada error karena memang kita belum buat root-nya dan juga belum buat fungsinya ya, metodenya untuk mengupdate datanya. Kita boleh back. Sekarang kita buat metode untuk update datanya ke database. Nah, yang pertama, teman-teman masuk lagi ke edit underscore kategori blade di view-nya ya. Kita buat dulu root-nya. Kita gunakan URL. Nah, sebelumnya kan di sini di index coba lihat. Nah, kategori edit. Nah, kita buat saja kategori underscore update ya, di mana root ini mengambil sebuah ID. Jadi nulisnya seperti ini. Kita concat dollar kategoris, masukkan ke sini. Kita ambil ID-nya. Oke, kita ambil ID-nya. Lalu setelah itu masuk ke web route-nya. Ya, masuk ke web. Lalu di sini kita copy yang ini, paste. Kita ambil URL-nya dari sini, ya. Lalu paste di sini. Oke, menjadi kategori update. Setelah itu kita ambil spesifik ID-nya yang akan diupdate. Nah, setelah itu
masuk lagi ke kategori controller, kita buat metodenya update kategori. Oke, nah kita copy update kategori, kita buat metode update kategori di dalam kategori controller. Ya, kita masuk ke kategori controller. Di sini kita buat public function update kategori, di mana update kategori ini yaitu memiliki metodenya post ya. Ini belum diganti menjadi post karena di formnya pun di sini metodenya yaitu post, mengirim sebuah request. Maka di webnya, di route-nya pun harus sama post. Nah, kita balik ke controller, di dalam controller. Oke, di sini karena metodenya post pasti akan selalu mengirim sebuah data atau request. Maka di sini kita buat sebuah request $request. Requestnya dari mana? Dari ID yang diambil. Oke. Setelah itu di sini karena kita menggunakan Eloquent ya, kita kasih saja komentar. Misalkan ini menggunakan Eloquent. Oke. Di sini juga kita kasih komentar, kita copy, paste. Untuk menggunakan penggunaan Eloquent, kita buat saja $update ya untuk menampung datanya. Itu $update, lalu kita panggil model kategorinya. Lalu seperti biasa kita find berdasarkan ID spesifik yang diambil. Oke, setelah itu tinggal kita gunakan fungsi update. Oke, lalu kita mapping datanya. Oke. Yang pertama di sini field name dari tabel kategoris yaitu yang akan kita ambil yaitu name underscore kategorisnya ya, name underscore kategori, lalu akan menerima sebuah request data dari name input form yang di update, yaitu name kategori juga sama ya. Yang ini kita paste di sini. Oke. Lalu kita kasih koma, lalu di sini kita kasih ID usernya. ID usernya itu dari out $user dari ID yang diambil. Oke, seperti itu ya. Konsepnya sama aja. Cuman di sini menggunakan fungsinya insert, di sini update. Oke. Lalu setelah itu kita akan redirect back ya. Redirect, kita redirect ke mana? Redirect ke route-nya ke sini ya. Kita back ke all kategori, yaitu name-nya yang diambil karena menggunakan root URL ke all kategori. Kita paste di sini. Lalu kita kasih with ininya flash datanya. With success, data berhasil diupdate, misalkan seperti itu. Paste di sini. Data berhasil di-update. Oke. Sip. Kita coba teman-teman semua. Save all dulu. Kita coba refresh. Oke, kita masuk lagi ke all kategori. Saya mau update yang kategori 8 dengan usernya yang input yaitu admin. Ya, kita coba edit menjadi kategori update. Lalu update kategori. Yap, data berhasil diupdate dengan nama name kategorinya update kategori
dengan usernya itu yang update-nya itu jadi berubah ya, yang tadinya admin menjadi dean. Oke, teman-teman semua, semoga paham ya dan semoga bisa mengikuti. Kita sudah berhasil membuat sebuah fungsi update menggunakan Eloquent ORM dan di video selanjutnya kita akan coba update data menggunakan Query Builder. Oke teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.